Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Mahkamah Agung Amerika Serikat putuskan mantan Presiden Donald Trump memiliki kekebalan hukum dalam sebagian tindakannya selama menjabat sebagai presiden. Ahli hukum melihat putusan ini punya implikasi jangka panjang dalam sistem politik Amerika Serikat. Berikut kita simak laporan Virginia Gunawan dari VOA. Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan putusan terkait kekebalan luas seorang mantan presiden. Mayoritas hakim agung berpendapat seorang mantan presiden punya kekebalan atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi saat menjadi presiden dan hanya bisa dituntut atas tindakan dalam kapasitas tidak resmi. Putusan ini menanggapi kasus Donald Trump melawan Amerika Serikat atas dugaan peran Trump dalam upaya membatalkan pengesahan hasil Pilpres 6 Januari 2021 lalu. Mantan Presiden Donald Trump sekaligus kandidat Capres Partai Republik menyambut baik putusan Mahkamah Tertinggi AS tersebut dan menyebut ini sebagai kemenangan besar bagi konstitusi dan demokrasi. Sebaliknya, Presiden petahana Joe Biden mengkritik putusan dan menyebut batasan kekuasaan presiden bergantung pada siapa yang menjabat. I know I will respect the limits of the presidential powers I have for 3.5 years. But any president, including Donald Trump, will now be free to ignore the law. Putusan ini lolos 6-3 suara dengan dukungan 6 hakim agung berhaluan konservatif dan penolakan 3 hakim berhaluan liberal. Mahkamah Agung Amerika Serikat mengembalikan gugatan ini ke pengadilan banding yang lebih rendah untuk menentukan tindakan yang didakwakan kepada Trump yang mana yang masuk dalam kategori resmi dan mana yang tidak. Bagaimanapun hasil dari proses selanjutnya, menurut analis hukum, kecil kemungkinan hasil dari gugatan dari pengadilan tersebut akan keluar sebelum Pilpres November mendatang. Ahli hukum melihat putusan ini akan punya dampak bagi demokrasi Amerika Serikat di masa mendatang. The dissent was worried about an oral argument. What you've now done is freed up a president to basically engage in criminal activity with a very small chance of accountability. Then this not only reshapes the presidency, it can reshape the entire functioning of American democracy. Putusan ini menguntungkan bagi Trump, terutama karena ada sejumlah langkah ekstra yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut dalam kasus pembalikan hasil pemilu 2020 lalu. The government has a lot in its indictment that it can prove and will suffice to convict Trump if proven. On the other hand, it's 100% clear that that's not going to happen anytime soon. And for Donald Trump, that's probably as big a victory as he cares about right now. He'll worry about the trial if that happens, which will only happen, I think, if he is not reelected. Sementara itu, di New York, putusan MA membuat hakim menangguhkan pembacaan hukuman untuk kasus Trump terkait uang tutup mulut dari Juli ke September mendatang. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Calon Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Donald Trump kembali berkampanye setelah debat capres pertama. Penampilan yang tidak mulus dari Biden dalam debat itu membuat sebagian anggota partai politiknya mempertimbangkan siapa yang mungkin menggantikannya sebagai calon dari Partai Demokrat. Berikut kita simak laporan Valdia Baraputri dari VOA. Donald Trump dan Joe Biden kembali berkampanye setelah debat pertama akhir Juni. Dengan Biden berupaya meyakinkan para pendukungnya bahwa dia siap untuk masa jabatan kedua setelah penampilan debatnya yang kadang terbata-bata. I give you my word as a Biden, I would not be running again if I didn't believe with all my heart and soul I can do this job. Because quite frankly, the stakes are too high. Penggalangan dana Biden pada akhir pekan lalu merupakan kesempatan lain bagi kampanyenya untuk menghilangkan kekhawatiran pada Partai Demokrat bahwa kegagalan Biden dalam debat berarti mereka harus mencari kandidat baru. If there were a new, vigorous, younger Democratic nominee, I think people would take that opportunity in a minute to keep Trump out. Trump mengatakan debat lalu menunjukkan bahwa pemilu ini adalah pilihan antara yang kuat dan lemah. The question every voter should be asking themselves today is not whether Joe Biden can survive a 90-minute debate performance, but whether America can survive 4 more years of crooked Joe Biden in the White House. Trump mengatakan ia yakin Biden akan tetap bersaing dengannya. Many people are saying that after last night's performance that Joe Biden is leaving the race.
But the fact is, I don't really believe that because he does better in polls than any of the Democrats they're talking about. Beberapa orang yang dibicarakan yang mungkin menggantikan Biden adalah pasangannya Wakil Presiden Kamala Harris, Gubernur negara bagian penentu Michigan Gretchen Whitmer, Gubernur California Gavin Newsom, Gubernur Kentucky Andy Beshear, dan Gubernur Illinois J.B. Pritzker. Tak satu pun dari mereka yang menyerukan penggantian Biden. Pergantian kandidat sebelum konvensi Partai Demokrat pada bulan Agustus mengharuskan Biden mundur. They would have to go to the White House and try to convince him, and he will be tough to convince. And they'll also have to try to convince Joe Biden. And that may be even tougher. Ibu negara mengatakan pada kampanye pasca debat bahwa suaminya menunjukkan ia adalah pilihan terbaik Amerika. What you saw last night on the debate stage was Joe Biden, a president with integrity and character, who told the truth, and Donald Trump told lie after lie after lie. Jajak pendapat awal pasca debat yang dilakukan oleh CBS News menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Partai Demokrat yakin Biden harus tetap jadi calon mereka. Selain debat, konvensi partai politik juga akan memiliki dampak besar terhadap pemilih. Konvensi Partai Republik akan diadakan pada Juli ini, sementara Partai Demokrat akan diadakan pada Agustus mendatang. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Setiap perayaan HUT kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli, penjualan petasan dan kembang api meningkat bagi warga yang ingin merayakan bersama teman dan keluarga. Tapi bersamaan dengan itu, resiko terbakar atau mengalami luka lain akibat ledakan kembang api juga meningkat. Berikut liputan Nova Purwadi dari VOA. Hari Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli adalah salah satu momen yang sering dirayakan dengan kembang api dan petasan. Tak hanya pertunjukan di pusat kota, tapi juga di permukiman warga. The concerning thing about fireworks is they are made for enjoyment and can be thought of as a toy, but they are small, concentrated gunpowder and can explode. And so there's a lot of danger that we don't associate with it because we do it for fun and to celebrate. Di tengah kemeriahan pesta kembang api, ahli medis dan pakar kebakaran mengingatkan perlunya berhati-hati. There's about 12,000 incidents every 4th of July involving fireworks, and that's from structure fires. We have about 10,400 incidents involving medical services where somebody has to be taken to a hospital due to projectile injuries or burns. The most concerning thing that we see is that about 4,000 of those are actually teenagers and children. Luka akibat kembang api sering memerlukan penanganan serius. About 38% of the people that have addressed their issues in a hospital have had fingers or hands, issues with hands, whether it's getting blown off or partway blown off. So, we want to make sure that you keep your hands away from projectiles because you do have both projectiles plus you have sparks coming out of there that could also burn you as well. Ada beberapa tips untuk menjaga keselamatan. You always want to check with your local fire and police department to see what are legal fireworks. You want to make sure you are not letting them off anywhere near dry leaves, homes, trees. So an open area. Keep near some water or a fire extinguisher. Never try to relight old fireworks. In general, just don't let children handle fireworks. So if there is a burn or an injury, it is important to first remove any clothing or anything that could be on fire. Just rinse the area with cool water. And then you want to take the person to the local emergency department. Pengamat menyarankan menonton saja pesta kembang api yang diselenggarakan secara profesional. Banyak wilayah di Amerika Serikat sebenarnya melarang penjualan kembang api untuk masyarakat umum. Tapi tetap saja setiap 4th of July, banyak warga bisa mendapatkannya. Rekaman drone di atas kota Chicago, negara bagian Illinois ini misalnya, menunjukkan perayaan oleh warga setempat. Meskipun pemerintah kota dan pemerintah negara bagian melarang kembang api untuk masyarakat umum, ditengarai warga mendapatkannya dari negara bagian yang berbatasan, Iowa, dan juga Indiana. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.